Ketika kami bersama tim turun ke TKP, didapatilah di dalam sebuah ruko itu ada pabrik yang mengemas kembali oli. Jadi dalam hal ini oli itu adalah base oil, oli asli yang dibeli, kemudian dicampur dengan pewarna dan dikemas ulang ke dalam botol-botol yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di podcast Polda Banten. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, hari ini Polda Banten telah melakukan press release ungkap kasus pabrik oli palsu yang memproduksi berbagai merek dengan omset 5,2 M selama 3 bulan beroperasi. Nah, bagaimana sih proses penangkapan pelaku, lalu motifnya seperti apa, dan bagaimana kita membedakan antara oli palsu dan oli palsu dan oli asli. Nah, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan nih, ada Kanit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Banten, ada AKP Hardy Medikson Samula SIKMH, dan Bapak Edward Sihombing selaku kuasa hukum pemegang merek dari PT Astra Honda Motor. Selamat datang Bapak di podcast Mendekar Banten, Pak. Terima kasih telah berkenan hadir ya Pak ya. Mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri Pak di Sobat Polri Pak. Ya, selamat pagi. Saya dengan AKP Hardy Medikson Samula SIKMH. Saya dari jabatan saya sebagai Kanit 1 Indaksi Polda Ditreskrimsus Polda Banten. Kami juga yang termasuk dalam tim pengungkapan pabrik oli palsu. Demikian. Oke, selamat pagi. Izinkan saya Edward Sihombing dari kuasa hukum PT Astra Honda Motor selaku agen pemegang merek untuk sepeda motor Honda. Jadi kedatangan saya di sini untuk bersama-sama dengan tim dari penyidik Polda Banten di Ditreskrimsus untuk kita melakukan press release dalam kaitannya pengungkapan oli palsu. Iya, terima kasih Pak. Nah sebelumnya selamat ya Pak ya kepada unit Subdit Indak yang berhasil mengungkap kasus pabrik pemalsuan oli ini. Ini motif awal pelaku itu seperti apa Pak? Jadi untuk awalnya kami mendapat laporan dari teman-teman dari AHM, termasuk Pak Edward, yang datang melaporkan bahwa adanya dugaan peredaran oli yang bukan dari Honda. Kemudian kami melakukan penyelidikan, kemudian kami mendapat mengetahui tempat kejadian perkara pada saat itu di wilayah Banten, khususnya di daerah Panongan. Ketika kami bersama tim turun ke TKP, didapatilah di dalam sebuah ruko itu ada pabrik yang mengemas kembali oli. Jadi dalam hal ini oli itu adalah base oil, oli asli yang dibeli, kemudian dicampur dengan pewarna dan dikemas ulang ke dalam botol-botol yang sudah disediakan. Namun botol itu sama persis dengan botol yang oli asli yang beredar. Jadi demikian seperti Berarti itu. bisa sama persis dari oli original gitu ya Pak ya? Sama persis. Jadi untuk bentuk botolnya, stikernya dan lain sebagainya itu sama persis. Nah, karena itu kami juga sedang mengembangkan ke sana terkait dengan tempat pembelian botolnya, stikernya dan lain sebagainya. Namun untuk spesifikasi bagaimana perbedaannya itu nanti mungkin akan lebih jelasnya dari teman-teman dari AHM. Oke, baik. Lalu itu berarti pertama kali ke sana langsung dapat itu Pak? Maksudnya langsung ketemu pelakunya itu? Pada saat kami ke sana memang ada pekerja yang sedang melakukan pengemasan atau pabrikasi ulang oli-oli tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, didapatilah pemiliknya siapa, pemodalnya siapa. Itu ada inisial HB dan HW. Beda ya berarti Pak ya? Beda. Pemodalnya si HB yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan juga HW itu adalah penanggung jawab di situ. Padahal itu omset udah sampai 5,2 M. Omsetnya dalam sehari dia bisa memproduksi itu sekitar 10 drum. Dalam artian satu drum itu memuat sekitar 200 liter oli yang dikemas ke dalam kurang lebih satu drum itu bisa 100 dus, yang dimana satu dus itu terdapat 24 botol oli. Terus itu setiap hari dipasarkan juga? Setiap hari dipasarkan. Ketika kemana sudah itu Pak? Itu dipasarkannya rata-rata dia menjualnya itu ke
rekanannya dia juga, terutama ke toko-toko motor yang lebih ke pedalaman. Jadi karena kan masyarakat kalau mau ke dealer itu kan kejauhan, jadi otomatis ke jauh dan tempat-tempat mahal itu. mungkin ya Pak ya. Selain itu juga dia memasarkannya juga melalui media online, jual online seperti Shopee dan lain sebagainya. Seperti itu. Bisa melalui online juga bisa, gitu ya Pak ya? Karena harganya itu jauh di bawah harga yang ditetapkan. Berapa harganya Pak? Harganya itu kisaran dari sekitar 24.000 sampai sekitar 30 ribuan. Sementara untuk yang asli? Yang asli kurang lebih sekitar 56.000. Oh berarti setengah harganya sendiri ya? Harganya. Luar biasa. Lalu untuk ancaman hukumannya sendiri seperti apa Pak? Kalau untuk ini kami kenakan ada dua pasal, yaitu yang pertama itu ke perlindungan konsumen, itu pasal 62, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, itu dikenakan pidana paling lama itu 5 tahun penjara atau denda sekitar 2 miliar. Kemudian juga ada satu pasal yang kita kenakan itu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Ya, itu juga pelaku usaha yang memperdagangkan barang dalam negeri yang tidak sesuai dengan standar. Sedangkan yang memiliki standar kan dari pihak KM ya. Betul. Dia hanya mengemas ulang kemudian menjual. Itu juga diancam dengan pidana paling lama tuh 5 tahun, denda paling banyak itu sekitar 5 miliar. Itu kan berarti kalau misalnya kemasannya hampir sama seperti yang asli ya Pak ya, itu mereka dapat kayak nomor serinya juga berarti Pak? Iya, jadi mereka juga nomor serinya juga dibuat sendiri, seperti tadi yang kita sudah rilis itu ada alat untuk pembuatan barcode pada botol. Oh, berarti peralatannya udah lengkap juga gitu sudah ya Pak ya? Sudah lengkap, jadi prosesnya itu ketika oli itu datang dari drum, dituang ke ember, ya. Kemudian dicampur dengan pewarna. Ya, pewarnanya itu setelah dicampur itu dibiarkan diendapkan sekitar 5 sampai 6 jam supaya pewarnanya turun. Nah, nanti oli yang sudah berubah warna mirip dengan oli aslinya itu dimasukinlah ke dalam botol. Oh, begitu. Itu juga aluminium foilnya juga dipres, kemudian botolnya juga tutup botolnya juga sama. Kemudian diberikan barcode dan stiker. Oh, iya. Bisa kepikiran sampai ke sana ya Pak ya. Kalau orang pinter nih ya. Lalu menurut Bapak Edward nih Pak, bagaimana tanggapan dari PT Astra Honda sendiri terkait dengan pemalsuan oli tersebut Pak? Ya, tentunya kami sangat mengapresiasi dan juga kami berterima kasih kepada rekan-rekan dari Polda Banten khususnya di Treskrim Sus ini. Dengan adanya kegiatan ini sangat membantu untuk dari kami sendiri melindungi nama baik kami, PT Astra Honda Motor, dan juga melindungi konsumen-konsumen lah tentunya untuk wilayah Banten ini. Karena memang ya oli palsu ini sudah marak ya, sudah jadi masif gitu kan, sehingga keberhasilan dari teman-teman di Treskrim Sus Polda Banten ini sangat kami acungi jempol dan apresiasi. Lalu kalau produk-produk asli yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor sendiri apa nih Pak mereknya? Ya, jadi kalau merek kami itu, produk kami itu suku cadang kami khususnya dari pelumas itu ada AHM Oil MPX 1, AHM Oil MPX 2, dan juga ada AHM Oil SPX 1, AHM Oil SPX 2, dan juga AHM Gear Oil, seperti itu. Oh, kalau untuk kasus ini nih Pak, mereknya apa dari PT Astra Honda aja atau dari yang lain juga banyak Pak? Ada beberapa, memang bukan hanya dari Astra Honda aja. Ada seperti yang kami temukan di TKP itu ada oli federal. Oli federal juga dipalsukan seperti itu. Tapi memang yang lebih banyak di sana sih adalah oli MPX ya, oli MPX. Lebih kepada oli motor karena mungkin pengguna oli motor itu kan lebih banyak dan juga lebih mudah didapatkan seperti itu. Betul. Lalu Pak Edward nih, bagaimana sih kita kaum awam nih Pak untuk membedakan oli palsu dan oli yang asli ini Pak? Ya, jadi gini, sebenarnya dengan perkembangan zaman ini juga semakin kita mudahkan agar konsumen itu juga bisa menghindari dari praktik-praktik oli palsu gitu. Pertama-tama itu yang perlu diperhatikan itu dari tutup botol. Jadi tutup botol itu bagi kemasan kami yang asli itu kondisinya itu firm, dia padat, tidak bisa diputar-putar gitu lah. Sedangkan bagi oli yang tidak sesuai standar kami itu tutup botol itu cenderung bisa diputar-putar. Lebih gampang gitu ya? Lebih gampang gitu. Kemudian juga yang paling mudah teman-teman bisa lihat itu dari label belakang oli.
Nah, dari kemasan label belakang itu terdapat scan barcode. Nah, scan barcode-nya itu dengan mudah sekarang bisa di-scan melalui handphone. Nah, ketika kita melakukan scan, yang resmi itu akan membawa ke website ahm.to. Ya, ahm.to itu adalah yang resmi. Kalau yang tidak resmi atau yang tidak sesuai standar kami itu akan masuk ke website ahm.top. Ada belakangnya P lagi, beda itu ya, Pak? Beda. Sama atau sekarang itu ahm.top atau juga mereka bisa bikin ahm.to tapi ada embel-embel blogspotnya. Blogspot apa gitu. Ada banyak gitu. Berarti mereka sejauh itu sampai terniat bikin barcode itu ya, Pak ya? Iya, sangat niat. Sampai ke sana. Lalu ada efek nggak sih, Pak, kalau misalnya menggunakan motor nih menggunakan oli palsu itu bagaimana? Ya, pastinya ada efek. Jadi efek jangka pendeknya itu yang pasti motor itu cenderung panas mesinnya tuh. Ketika mesin motor panas itu menghasilkan produk yang tidak efisien. Jadi motor itu tidak efisien. Bensinnya jadi boros, cepat panas. Nah, jangka panjangnya mesin motor itu akan muncul endapan-endapan di mesin motor. Nah, kalau sudah ada endapan-endapan kayak jelly itu, nah itu harus turun mesin. Gitu. Sampai bisa ke turun mesin begitu ya, Pak ya? Betul. Efek samping jangka panjangnya seperti itu. Lalu Pak, mohon izin untuk mungkin ada harapan yang disampaikan pada konsumen terkait dengan adanya barang-barang yang palsu di pasaran nih, Pak? Iya. Kalau harapan kami untuk masyarakat, untuk para konsumen mungkin lebih cerdas lagi dalam memilih barang-barang, ya salah satunya adalah oli ya, karena oli juga digunakan untuk kendaraan yang digunakan setiap harinya. Jangan kita tergiur dengan harga yang murah, tapi kualitasnya malah akan merusak kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Iya, betul. Jadi lebih cerdas lagi lah. Kalaupun ada hal-hal yang ditemukan di lapangan seperti itu, merasa keberatan atau apa, bisa kita menerima laporannya seperti itu. Iya. Kemudian dari Bapak Edward, Pak? Ya, kalau dari kami tentunya konsumen kami itu juga menyambung penjelasan dari Pak Kanit, sehingga harapan kami konsumen itu bisa lebih teredukasi dengan adanya kegiatan-kegiatan kami ini, sosialisasi kami ini, supaya konsumen juga lebih mudah tahu mana produk kami yang benar, produk yang tidak benar seperti apa. Dan juga harapannya kami kepada penegak hukum, kepolisian, agar praktik-praktik oli palsu ini bisa terus dikejar gitu, sehingga kita terhindar dari ada praktik-praktik oli palsu seperti ini. Kegiatan seperti ini ya, harapan saya jangan pernah stop seperti itu. Semoga nanti kedepannya nggak akan ada lagi ya, Pak ya. Semoga. Kami berharap. Nah, begitu Sobat Polri, jadi mari kita menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli barang-barang yang ada di pasaran. Jangan tergiur dengan harga yang murah dan pastikan keaslian dan kegunaan dari barang tersebut sudah sesuai dengan standar dan merek dari perusahaan yang asli. Oke, terima kasih Bapak telah berkenan hadir di podcast Polda Banten. Semoga sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarir ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Sobat Polri, cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.